Oke, Bu Rahma, selamat siang. Ya, siang Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Ya. Saya sengaja mengundang Ibu karena memang nanti ada supervisi untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran tersebut sebelumnya kita akan melaksanakan dulu percakapan para supervisi. Nah, mengganggu nggak? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan saja. Jadi tujuan pembelajarannya nanti apa, Bu? Oke, tujuan pembelajarannya ini ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, di sini kan mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, Bu. Iya. Nah, di sini yang pertama itu melalui mengingat pengalaman pribadi, peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Iya. Nah, selanjutnya yang kedua itu melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Nah, jadi nanti itu kan ada ketika menampilkan gambar di depan, terus mereka memperhatikan dulu apa yang mereka lihat, terus ditanya, dan setelah ditanya itu kan ada teks informasi ya Bu. Nah, setelah itu teks informasinya akan dibagikan, tapi akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak yang low, middle, and high itu akan beda-beda Bu teks informasinya gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian boleh bantu saya nih, rencana apa yang ingin Bu Rahma kembangkan? Kayak rencananya itu kan di kelas itu anak kebanyakan yang kurang percaya diri ya, ketika misalkan disuruh mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, tapi tidak semua, cuman paling 7% dari 10, 7 dari 10 yang percaya diri. Nah, mungkin pengen ditingkatkan lagi kepercayaan diri anak. Nah, ketika anak itu susah untuk ke depan atau mempresentasikan, nah terkadang saya itu susah, terkadang saya terbawa emosi ya, jadi susah mengontrol emosi. Nah, jadi saya ingin ibu membantu saya untuk mengontrol emosi ketika anak susah dikendalikan, Bu. Nah, itu. Ingin seperti itu ya. Nah, untuk saat ini Bu Rahma, ketika anak susah dikendalikan untuk ke depan, nah apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Nah, ketika waktu itu saya mencontohkan dulu ya kepada anak yang percaya diri, terus saya memberikan apresiasi seperti tepuk tangan atau memberi jempol atau gitu. Jadi supaya memotivasi untuk yang kurang percaya diri. Oke. Nah, dari berapa jumlahnya? Jumlah peserta didiknya itu semuanya ada 55 Bu. 55 Iya. banyak sekali ya. Oke. Untuk pembelajarannya akan dilaksanakan, strategi apa yang udah Ibu rencanakan? Nah, untuk strategi yang sudah saya siapkan, yang pertama itu peserta didik mengamati gambar yang akan saya tampilkan nanti Bu. Nah, selanjutnya menanyakan kepada peserta didik tentang gambar dan kegiatan yang sedang mereka lakukan atau gambar yang dilakukan. Nah, terus menanyakan juga kepada peserta didik tentang nama-nama perasaan yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya menanyakan juga kepada peserta didik tentang penyebab dari perasaan yang dialami anak-anak pada gambar tersebut. Gitu. Iya. Oke. Kemudian ada yang lainnya?
Oke, untuk yang terakhir itu merefleksikan Bu. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh mereka sudah mengenal perasaan, terus saya akan membagikan lembar kerja. Oke, baik. Nah, eh, rencananya sudah, kemudian adakah pihak yang ingin Ibu libatkan untuk membantu tujuan atau strategi yang sudah Ibu rancang itu untuk membantu rencana Ibu itu untuk berhasil? Adakah pihak lain yang akan Ibu libatkan? Mungkin Ibu. Oh, Ibu, saya juga. Oke, mungkin yang dari yang lainnya mungkin. Kepala sekolah mungkin. Oke, kepala sekolah sebagai pimpinan mungkin ya. Oke. Baik, nanti mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran ini. Nah, terima kasih Bu Rahma atas percakapan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama Bu.